Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11 yang mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya memberi tema renungan ini adalah tetap percayalah dan mempercayakanlah hidup Anda kepada Kristus dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Rasul Petrus mengajar kepada kita semua bahwa orang yang percaya Yesus, termasuk saya dan saudara, adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Itu dalam pasal 1 dan kemudian pasal 5 dikuatkan lagi bahwa Allah memang yang juga memanggil kita kepada kemuliaannya yang kekal, yaitu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Namun demikian Rasul Petrus juga sudah mengajar kepada kita bahwa orang yang dipilih oleh Allah itu justru menghadapi berbagai pencobaan supaya iman kita dimurnikan. Itu dalam pasal 1, pasal 5 kembali lagi bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menghadapi penderitaan karena kuasa iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi Rasul Petrus tetap menasihatkan kepada saya dan saudara, dan juga terlebih kepada penerima surat yang pertama pada waktu itu, supaya tetap percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan. Mengapa? Karena dikatakan, dan Allah adalah sumber kasih karunia Allah. Allah itu sumber kasih karunia Allah. Artinya, walaupun kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai pencobaan, tapi Allah sanggup memberikan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya di luar batas kemampuan kita untuk dapat mengatasi semua itu dengan baik. Dan Allah melengkapi kita. Dalam pasal 5 ayat 10 bagian B, akan melengkapi. Artinya melengkapi apa yang kurang dari hidup kita akan dilengkapi supaya kita bisa tetap melayani Tuhan. Dan bukan hanya dilengkapi saja, tapi Allah sumber kasih karunia itu juga akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kita. Karena Tuhanlah yang punya kuasa dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus ini adalah sesuatu yang sudah dialami oleh Rasul Petrus dan nanti pun akan dialami lagi oleh Rasul Petrus. Apa yang dialami oleh Rasul Petrus? Allah melengkapi Rasul Petrus dengan kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga Petrus berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat. Itu yang semakin menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman Petrus itu sendiri. Juga ketika Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain dijebloskan ke dalam penjara, Allah bekerja luar biasa. Pintu penjara terbuka dan rasul-rasul termasuk Rasul Petrus kembali ke bait Allah, berani mengajar, tidak takut kalau dipenjarakan lagi. Dan pada waktu mereka disidang, supaya tidak memberitakan nama Yesus,
karena mereka takut dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain berkata, lebih taat mana? Lebih taat manusia atau Allah? Silahkan kamu putuskan. Aku mau tetap takut akan Allah. Ini sungguh Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan iman daripada Rasul Petrus itu sendiri. Bahkan bagi para pemirsa, bukan para pemirsa, bagi mereka yang masih hidup ketika Rasul Petrus ketika Rasul Petrus ditangkap dan dipenjarakan, kemudian diputuskan untuk dihukum salib seperti Yesus, maka dengan iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh, Rasul Petrus meminta supaya disalibkan dengan kepala di bawah. Ini kasih karunia, yaitu keberanian untuk menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, sehingga dia tidak takut dan gentar walaupun harus disalibkan, bahkan sampai minta supaya disalibkan dengan kepala di bawah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus juga meminta kepada saya dan saudara untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus Yesus dalam segala keadaan, karena Allah dalam Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia yang melengkapi apa yang menjadi kurang dalam kehidupan kita, yang menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kita. Karena memang Dia yang punya kuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Karena burung pipit pun tidak akan jatuh tanpa seizin Allah. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.